Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surkati dilahirkan di Pulau Arkul dekat Dongola pada tahun 1872. Dia berasal dari keluarga berpendidikan. Ayah dan kakeknya menempuh pendidikan di Mesir dan ayahnya lulusan Al-Azhar. Surkati menerima pendidikan awal dari ayahnya serta menghafal Al-Quran pada usia belia. Ahmad Surkati dengan nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Hajrati Al-Ansari. Ya Walad, jangan lupa pesan-pesan Abi. Belajar yang giat, biar nanti bisa jadi seorang penciar Islam yang dicintai Allah dan Rasulnya. Insyaallah ya Walidi. Assalamualaikum. Ahmad Surkati sejak kecil sudah kelihatan kecemerlangannya. Ia dimasukkan ke madrasah di Masjid Al-Qaulin. Suatu saat, Surkati absen mengikuti aktivitas menghafal Al-Quran. Bukan yang pertama tampaknya. Sudah 2 kali ia absen mengikuti hafalan Al-Quran tersebut. Tentunya pimpinan madrasah marah. Maka ia memerintahkan para ustadz untuk mencari Surkati. Rupanya, yang dicari sedang tidur di sebuah bilik di lingkungan asrama. Ya Ustaz, ini kedua kalinya Ahmad tidak hadir. Tolong dicari. Astagfirullah, Ahmad, ikut Ustaz sekarang. Sebenarnya mengikut hafalan Quran sama yang lain. Surkati lalu mendapat hukuman berupa berdiri di depan teman-temannya yang sedang menghafal Al-Quran. Setelah semuanya selesai menghafal, giliran Surkati disuruh menghafal ayat-ayat tersebut. Ternyata Surkati mampu menghafal semua ayat-ayat tersebut secara benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اركضوا فاركضوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Tentu saja hal itu membuat para ustadz terperangan. Dengan kejadian tersebut, maka pimpinan madrasah akhirnya membebaskan Surkati untuk mengikuti hafalan secara berjamaah. Ia dibebaskan untuk belajar secara mandiri. Dari madrasah di Masjid Al-Qaulin, Surkati lalu belajar ilmu-ilmu agama ke berbagai ulama yang ada di Sudan. Setelah masa 4,5 tahun usai, Surkati ke Mekah untuk memperdalam fikih seluruh mazhab. Di Mekah, ia berguru pada Syekh As'ad dan Ahid Abdul Rahman, Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyar, dan Syekh Shu'aib bin Musa Al-Madribi. Ia berada selama 11 tahun di Mekah.
dan ia adalah orang Sudan pertama yang mendapat gelar Al-Alama dari Majelis Ulama Mekah. Setelah mendapat gelar Al-Alama, pada tahun 1908 Surkati mendirikan madrasah, juga mengajar secara tetap di Masjidil Haram. 3 tahun mengajar di Mekah, pada tahun 1911 Surkati mendapat undangan dari Jamiatul Khair di Jakarta untuk menjadi guru. Ya Ustaz Al-Alama, bersediakah jika Ustaz diundang di Indonesia untuk mengajar darussa Islam di sana? Keadaan Ustaz sangat diharapkan ke salah satu bank yang terpilih di Kalimantan. Insya Allah saya bismillah. Berkat kepemimpinan dan bimbingannya, dalam waktu 1 tahun sekolah-sekolah tersebut maju pesat. Sekalipun Jamiatul Khair tergolong organisasi yang memiliki cara dan fasilitas modern, namun dalam pandangan keagamaannya, khususnya yang menyangkut persamaan derajat, belum terserap baik. Inilah awal mulanya lahir filosofi Syekh Ahmad Surkati tentang kafa'ah atau persamaan derajat. Melihat sukses yang dicapai di Mekah, wajar bila orang merasa keheranan Surkati menerima undangan suatu organisasi atau Jamiatul Khair berpindah dari kota suci Islam ke daerah jajahan yang jauh. Kepindahan ini dibicarakan luas oleh kalangan muslim melalui dunia pers Arab internasional. Surkati sendiri menyatakan bahwa ia berpindah ke Hindia karena ia merasa dapat lebih menyumbang dan lebih bermanfaat bagi Islam di sini. Kecintaan Surkati pada Indonesia agaknya telah tumbuh sejak ia menginjakan kakinya di tanah Jawa pada tahun 1911. Dan setelah ia mengurungkan niatnya untuk kembali ke Mekah, setelah itu nampaknya memang ia sudah tidak punya niatan untuk meninggalkan Indonesia dan akan menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia. Baginya, mati di Jawa dengan berjihad lebih suci daripada mati di Mekah tanpa berjihad. Antara kematian mengejar iman di Jawa dan kematian tanpa mengejar iman di Makkah, aku memilih Jawa. Meski ia bukan seorang pribumi, tapi setiap jengkal dari badannya telah berganti menjadi Indonesia. Tanggal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Sejarawan Belanda G.F. Pitper menyebut Al-Irsyad adalah gerakan pembaharuan yang punya kesamaan dengan gerakan reformasi di Mesir, sebagaimana dilakukan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho lewat Jamiat Al-Islam wal Irsyad yang didirikannya. Al-Irsyad berperan penting sebagai pemrakarsa Muktamar Islam I di Cirebon pada tahun 1922 bersama Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Dalam kongres itulah Surkati menjadi tokoh utama dalam perdebatan bersama Semaun dari Syarikat Islam Merah tentang konsepsi kemerdekaan Indonesia. Dan sejak itu pula Syekh Ahmad Surkati bersahabat dekat dengan Haji Agus Salim dan Os Cokroyono. dan menurut Bung Tomo, Al-Irsyad adalah